Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wa nafa'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha' mardatillah wa qurbi thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zayyinna bil hilmi wa akrimna bil ilmi wa jamilna bit taqwa jamilna bil afiyah ya akramul akramin ya arhamar rahimin rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, terakhir kita ngebahas tentang pembahasan dalam khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua termasuk salah satu akhlak terpuji yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan hendaknya seorang muslim mukmin dia berusaha untuk benar-benar merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadar takut seseorang itu beda-beda. Ada yang full seperti para nabi, itu enggak ada batasnya rasa takut mereka kepada Allah. Ada yang tinggi, itu para syuhada, salihin, mereka semua memiliki rasa takut tinggi kepada Allah. Ada yang rendah, awamin kayak kita. Kadang takut, kadang enggak, kadang nekat dan seterusnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke bab atau pembahasan selanjutnya ar-roja. Ar-roja agak panas buka aja. Agak panas. Ya, bab selanjutnya itu ar-roja atau kalau kita bilang harapan. Berharap, apa maksudnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal diterima, agar dimaafkan oleh Allah untuk semua kesalahan. Itu harapan. Jadi ar-roja ini dia seperti husnudzon. Dia berharap kepada Allah tapi dia husnudzon, diterima harapannya. Dan itu harus punya setiap orang muslim. Jadi selain takut dia juga harus punya roja, harapan. Wa minal munjiyat, dan diantara sifat yang menyelamatkan seorang hamba ar-roja wa huwa husnudzon billah, yaitu berharap. Nah, yang dimaksud roja ini adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Rawahu Syaikhan wa Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Dan aku senantiasa bersama dirinya ketika dia menyebutku atau mengingatku. Kapan kita tahu posisi Allah bagi apa? Allah itu betul-betul memperhatikan kita saat kita perhatikan Allah. Jadi maksudnya begini. Kamu ingat Allah, Allah pasti ingat kamu. Kamu nyebut Allah, Allah pasti nyebut kamu. Kamu baik sangka sama Allah, Allah berikan sangkaan baik kamu tadi. Itulah. Fa'indzakarani fi nafsi, kalau dia sebut-sebut namaku, dia ingat-ingat diriku dalam kesendiriannya, aku pun akan menyebut namanya. Aku ingat terus dia. Ya Allah. Wa indzakarani fi mala'in, kalau dia nyebut aku di suatu perkumpulan, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Aku bakal nyebut nama dia di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya dia. Enggak ada perkumpulan terbaik kecuali perkumpulan yang Allah kumpulkan, orang isinya semuanya makhluk-makhluk alam beror. Dari para nabi, syuhada, salihin, malaikat, semuanya. Jadi Allah sebut-sebut nama kita. Orang yang banyak zikir, namanya dia itu dikenal sama penduduk langit. Orang yang banyak ingat Allah, orang yang banyak menyebut nama Allah, orang yang banyak kerjakan apa yang Allah perintahkan, orang yang jadikan Allah cuma tujuannya dia seumur hidupnya, dia namanya disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi ini orang paling banyak zikir sama Allah. Nabi orang yang selalu ingat sama Allah. Bahkan tidurnya Nabi pun tidak lepas zikir kepada Allah. Matanya boleh tidur tapi hatinya Nabi Muhammad SAW terus mengingat sama Allah. Terus nyebut nama Allah. Terus terhubung sama Allah. Sehingga di penduduk langit maupun bumi Allah taruh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala al-ulama man kathurat dhunubuhu fal ahsan lahu kathratul khauf illa waqta sakarat fa yakunu rajahu akthar. Para ulama mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, maka lebih baik bagi dia untuk memiliki rasa takut yang lebih banyak.
Dia semakin dia berdosa, harusnya dia makin takut sama Allah. Ya Allah, gimana amal saya? Kira-kira terima nggak ya? Ya Allah, sampai hari ini engkau masih baik lihat sama saya. Jadi takut dia disangkan-akan, ini susah. Kenapa saya paksa? Saya harus tobat, saya harus kerjakan kebaikan, saya harus paksa diri saya. Dia mungkin gak ikhlas, tapi dia harus paksa. Dia bangun malam, dia sholat, walaupun dia masih belum khusyuk, belum ngapain. Tapi dia paksa dirinya untuk menunjukkan apa? Ya Allah, saya ini banyak dosa. Setidaknya saya punya usaha maksimal di dunia. Terus dia paksa, saking dia ketakutan sama Allah. Dia takut bagaimana nanti Allah perlakukan dirinya. Dia takut nanti ketika Allah menjauhkan dirinya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata ulama waktu sakarat, waktu dia sakaratul maut, fayakunu raja'uhu aktar. Kalau dia sudah banyak dosa, sudah sering takut sama Allah, pasti sakaratul maut bukan takut lagi yang lebih diperbanyak, tapi apa? Berharap. Karena waktu sakarat itu kan orang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa mengingat, menyebut. Itu pun paling ada yang dalam hati, ada yang bisa dengan lancarnya. Dia bilang, ya Allah, kemarin saya berdosa, kemudian saya bertobat. Saya nggak tahu engkau terima atau tidak, tapi saya berharap ya Allah engkau terima taubat saya sebelum saya meninggalkan dunia ini. Gitu. Ini maksudnya. Jadi waktu sakaratul mautnya, waktu gentingnya dia ini, dia lebih banyak berharap kepada Allah, memohon sama Allah, ngerayu sama Allah. Gitu. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك فقال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاء وآمنه مما يخاف. Kalau satu ketika Nabi Muhammad SAW menyambangi salah seorang sahabat yang lagi nazak sakaratul maut. Ada sahabat itu sakaratul maut udah kasihan. Dan Nabi tanya, kaifa tajiduka? Gimana saya sakaratul maut, kata Nabi SAW. Apa yang kamu rasakan sekarang ini loh? Beliau ketakutan kan sahabat nih. Karena nggak bisa ngomong, nazak, nggak bisa sakaratul maut. Cuma bisa ngejawab gitu doang, nggak bisa bangun, nggak bisa nyambut Nabi. Kalau kata sahabat, ajiduni akhafu dunubi. Aku sekarang ini ngerasakan aku betul-betul takut sama dosa-dosa aku. Wa arju, dan aku pun benar-benar berharap rahmat Rabbi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu kemudian Nabi bersabda, majtama'a, tidaklah berkumpul dua sifat tadi, takut dan berharap. Takut karena dosa-dosanya dia kepada Allah banyak, tapi dia berharap rahmatnya Allah. Tidaklah berkumpul dua sifat ini, kata Nabi SAW, fi qalbin, dalam hati seseorang, illa atahullahu, kecuali Allah akan memberikan ma raja, apa yang dia harapkan, wa aminahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan dia rasa aman dari yang ditakutkan saat dia meninggal. Hanya itu mesti kita tanamkan antara rasa takut dan rasa harap. Terus kalau ayat yang mengatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, bukankah kasih Allah itu mereka enggak punya rasa takut juga, mereka enggak punya rasa sedih, gundah. Apa maksudnya? Kalau mereka ini bukan enggak punya rasa takut kepada Allah, bukan. Mereka rasa takut kepada Allah sangat besar, tapi mereka tidak takut kepada laumata laim, hinaannya orang. Mereka enggak takut juga sama cercaan dunia dan lain sebagainya, itu mereka tidak takutkan. Ataupun di hati mereka perasaan takut itu harus ada. Takut amal enggak diterima, takut nanti meninggal su'ul khatimah, takut Allah berpaling mencabut nikmat iman Islamnya dia semua. Jadi rasa takut itu harus ada. Adapun maksud ayat tadi itu, hatinya para kekasih Allah itu mereka enggak ada rasa takut terhadap dunia. Mau dia punya dunia kah enggak punya, mau dia punya teman enggak punya, mau dia punya masa enggak punya. Pokoknya selain Allah dia tidak takut. Dan dia tidak akan pernah bersedih kecuali karena Allah. Yang dia buat sedih mungkin ada beberapa orang saleh itu kalau dia ketinggalan, padahal Allah kasih dia nikmat, tidurnya nyenyak, jadi nggak bisa bangun malam. Begitu bangun dekat-dekat subuh, padahal sempat masih dia 2 rakaatnya itu nangis jadi-jadinya, tobat sama Allah karena keenakan tidur.
ini orang soleh. Karena dia nggak mau nanti melupakan Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun merasakan demikian. Karena satu ketika salah satu istri beliau melipatkan tempat tidur Nabi. Kalau kita ngebahas tempat tidur Nabi itu tipis. Yang biasanya cuma 2 lipatan, 2 tumpukan aja istilahnya, selimut tumpuk 2 beginilah. Ternyata dilipat-lipat jadi 4, jadi lebih empuk. Katanya Nabi agak telat bangun malamnya. Padahal nggak lewat, nggak kayak kita gitu loh. Sholat subuh campur duha jadinya subha. Ini enggak normal sebenarnya, cuma beda sedikit aja, mungkin 15 menit atau setengah jam. Masih sempat lah untuk bangun malam. Enggak, kata Nabi SAW setelah sholat kepada istri beliau, wahai istriku, kenapa ini kok hari ini aku tidurnya parah gitu, maksudnya kelewatan bangunnya. Enggak, kata istri beliau, enggak, aku nggak mau ngapain kecuali cuma nambah lipatan jadi 4. Kata Nabi, kembalikan seperti semula, karena itu menjauhkan aku dari ibadah kepada Allah. Padahal sudah nggak enak, 4 lipatan kain, nggak ada empuk-empuknya sebenarnya, masih empukan spring bed. Lagi kita kadang-kadang spring bed sudah mulai nggak empuk sedikit, pengen ganti. Kalau bisa kasur itu yang begitu naruh badan, telinga, mata semua langsung ketutup, nggak dengar apa-apa, nggak ngerasa apa-apa. Ini keadaan orang-orang saleh. Mereka punya rasa takut sama harapan kepada Allah itu besar. Solihin dan Nabi SAW tentu yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, dan yang paling besar pengharapannya kepada Allah. Adapun harapan Nabi SAW yang jelas, beliau berharap semua umatnya selamat, dan itu yang beliau perjuangkan. Maka sifatnya Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Azizun alaihi ma anittum, kalau salah kalau nama tafsir mengatakan al-murad maksud dari kalimat azizun alaihi ma anittum, Nabi itu senang kalau kamu senang. Contohnya gini, ini azizun alaihi ma anittum, ada orang dia nggak bisa nggak punya usaha, akhirnya dikasih usaha, dimodalkan sama Nabi SAW. Ini contoh nih. Begitu orang tadi sukses, dia lupa sama Nabi. Nabi senang, Nabi nggak sedih, Nabi nggak kecewa sama sekali. Yang penting kamu udah senang. Jadi susahnya sama-sama, senangnya kamu sendiri pun nggak masalah. Itu Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Itu sifat yang betul-betul mikirkan umatnya. Makanya dalam hadis kan Nabi SAW